Berjumpa kembali bersama saya Kamarudin ya. Kini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-12 ya. Dalam pembuatan aplikasi surat keterangan usaha menggunakan VBA Excel ya, yaitu sebagai program dasarnya yaitu Microsoft Excel ya. Jadi kita buka dulu ya file yang kemarin sudah kita buat, yaitu APK SKU ya. Jadi ini nanti ya untuk sheet pemohon SKU ya, datanya akan diinput melalui user prompt ya. Jadi kita klik dulu developer ya, Visual Basic, user prompt 2 ini ya. Nah, sekarang untuk pada saat kita jalankan nanti kita run seperti ini ya, data yang kita masukkan di sini nanti kita klik tombol input akan dimasukkan ke worksite pemohon SKU ya. Maka kita harus menuliskan codingnya ya. Kita tutup dulu ya. Nah, caranya bagaimana? Double klik di input ini ya. Nah, ini codingnya sudah saya tuliskan ya. Nah, kutip tombol input itu keterangan ya. Kemudian on error resume next, maksudnya bila terjadi kesalahan nanti dia akan melanjutkan ya. Sheet atau worksite ya, sama ya. Sheet 2 titik select. Nah, ini maksudnya mengaktifkan sheet 2 ya. Kemudian dim baris aslong ini memberikan batasan ya. Nanti keterangan baris ini memanjang ya. Nah, memanjang yaitu kolom itu ya, A B C D itu yang ada di worksite itu. Kemudian dim WS as worksite. Nah, maksudnya ya, bisa kita menuliskan coding nanti WS itu mewakili kalimat worksite ya. Worksite itu ya, ini kemarin ya yang ada di Excel itu sheet itu ya. Nomor sama dengan textbook 1. Nah, jadi penulisan coding nomor itu mewakili textbook 1 ya. Set WS sama dengan worksite pemohon SKU. Jadi nanti kalau sudah mengetikkan WS, tak perlu lagi mengetikkan worksite pemohon SKU ya. Nah, contohnya seperti kemarin itu kan yang kita menuliskan textbook 1 titik close sama dengan worksite pemohon SKU. Nah, itu ya. Ada kita menuliskan worksite pemohon SKU, maksudnya mengaktifkan sheet pemohon SKU ya. Nah, jadi nggak perlu lagi ya kita menuliskan itu karena kita sudah mewakilkannya dengan tulisan WS itu. Textbook 1 set fokus, maksudnya saat set from input data pemohon SKU itu diaktifkan, kursor yang kedip-kedip itu berada di textbook 1 ya. Karena textbook 1-nya kita berikan nomor secara otomatis, itu bukan di textbook 1 ya, berarti di textbook 2 diaktif nanti. Width ini pembatasan ya. Maksudnya width ini nanti kita tidak perlu lagi menuliskan codingnya. Coding worksite pemohon ini ya. Kita cukup mewakilkannya dengan titik ya. Jadi width worksite pemohon SKU titik rank A4 sampai A1000 ya. Untuk dilakukan pencarian nanti set X ini sama dengan pin pencariannya, nomor surat tadi ya, surat SKU tadi, nomor suratnya. Login sama dengan flow ya. Atau X flow. Baris sama dengan X ya, row. Sekarang kita gunakan fungsi logika ya. Mengapa kita menggunakan fungsi logika ini ya? Ini untuk mengaktifkan data di user prompt-nya ya, apabila data sudah ada di database-nya. Jika X adalah bukan, maka aktif ya, WS aktif, maksudnya aktif worksite pemohon SKU tadi ya.
baris sama dengan WS titik 0 kon 1. Nah, kon 1 ini ya pencarian ya, maksudnya pinnya pencarian. Di baris 1 tadi ya, baris 1 itu ya nomor SKU tadi ya. Nah, ke atas atau ke bawah ya, melewati satu baris. Penulisannya nanti akan satu baris apabila tidak ditemukan ya. Di baris terakhir data. Kalau di sini ya, di worksite-nya ini baris terakhir datanya, di worksite-nya ini 4 ya. Karena belum ada data. Nanti kalau ada data dia kelima ya. Gitu ya maksudnya ya. Baris di sini ya 1 2 3 4 5 sampai 12 ini maksudnya ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 seterusnya sampai 12 ya. Jadi baris ke-1 nanti datanya textbook 1. Datanya nanti ini ya. Baris ke-1 data yang ada di sini. Baris keduanya ini ya. Nah, kalau yang tepat itu ya kita bilang kolomnya ya. Nah, ini kan barisnya tadi 1, kedua, ketiga ya. Nah, kalau yang tepat itu kalimatnya kolom ya. Jadi tuliskan aja seperti ini ya. Nah, tuliskan codingnya sampai sini. Ini jika tidak, maksudnya jika tidak ya. Apabila di textbook 1 ada sudah di database tadi ya nomornya, maka kotak dialog akan muncul nomor sudah ada, masukkan nomor baru, maksudnya gitu ya. Jadi kalau ada kotak dialognya sebut pemberitahuan ya. Ini contohnya seperti ini ya. Ini kita inputkan dulu, misalnya sembarang aja seperti ini ya, kita input. Datanya sudah masuk ya. Ini ya. Kemudian nanti kita input lagi ya. Nah, nomor sudah ada karena sudah ada datanya ya. Masukkan nomor baru katanya. Gitu ya. Nah, seandainya di sini kita kasih 2, nomornya belum ada ya. Kita inputkan apa misalnya di sini lagi ya, bisa ya. Nah, ya kan, gitu ya. Nah, itu maksudnya kotak dialog pemberitahuan tadi ya. Kita coba. Ini ya kita rubah jadi 3 ya. 2 ya, kalau 3 belum ada ya. Nah, jadi ini pemberitahuan. Nomor sudah ada, masukkan nomor baru. Nah, maksudnya nomor baru itu nomor surat ya. Jadi bisa kita tambahkan saja, coba kita double klik di sini, kita tambahkan saja ya, masukkan nomor surat. Nah, nomor SKU, nomor surat ya, nomor baru SKU gitu aja ya, supaya lebih jelas gitu ya. SKU ya. Again if berarti berakhir menggunakan fungsi if ya. Again with berakhir menggunakan fungsi with tadi ya. With tadi gunanya untuk mewakili penulisan codingnya agar lebih singkat. Again sub berakhirlah penulisan ke coding input ini ya. Nah, jadi kalian bisa buka bukunya halaman 23 itu ada ya. Nah, ini saya besarkan ya ininya ya. Nah, agar kalian bisa melihat. Nah, ini dari sini ya, tombol input, ketikkan aja terus ya sampai sini ya. Kalau ini ya berarti ini A1000 ini ya, berarti hanya 1000 data aja ya. Kalau kalian mau ratusan atau jutaan ya lanjutkan aja situnya, dibesarkan. Jadi untuk pertemuan yang ke-12 ini saya sudahkan sampai di sini ya. Jadi kita sudah penulisan codingnya. Penulisan coding input ya. Coba kita buka. Run. Ini ya. Nah, gitu ya. Nah, kita ketikkan aja misalnya, lengkapin aja ya, Kamarudin misalnya ya, atau di nomor satunya ya. Sini aja ya, nomor NIK 6205051408780001. Ini
kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Muara TW, gitu ya, 14 Agustus ya, Agustus 1978, pekerjaan wira swasta, kemudian agama Islam ya, alamat Jalan Pelajar, Kelurahan Melayu ya, Kecamatan Tengah. Kemudian jenis usaha pelayanan jasa komputer ya. Ini sambil megang ini jadi lambat ya. Sambil megang kamera, tangan satu aja ngetiknya. Nah, tempat usaha Jalan Merak ya, Merak, Kelurahan Melayu, Muara Kecamatan TW Tengah ya. Sejak tahun 2006 ya bukanya. Tanggal pembuatan hari ini 4 Juli ya 2025. Nah sekarang kita input, karena kita belum menuliskan kode cari ya. Kalau kode cari, kalau data sudah ada langsung ditampilkannya. Nah kita tutup ya, kita tutup, kita buka Excelnya. Nah ini ya datanya ya, nah terinput ya. Oh ini ada ketikannya salah, ini nanti kita perbaiki di kode pencarian ya. Nah ini biar saya delete aja dulu ya, delete ya, karena ada datanya, itu kita kasih satu aja di sini ya, dua bagi ya, agar tidak double ini nomornya. Jadi untuk pertemuan kali ini ya tutup ya, jawab yes, save ya. Nah, saya simpan datanya, saya sudahkan sampai di sini ya. Kita akan berjumpa kembali di pertemuan ke-13. Bagi yang baru bergabung, silahkan klik subscribe agar tidak ketinggalan video ini. Yang sudah bergabung jangan lupa like dan share ya. Demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di pertemuan ke-13 nanti.